the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. Hello guys, enjoy for watching. Pengertian bahasa. Bahasa atau language merupakan sebarang bentuk komunikasi di antara orang-orang, baik yang bersifat verbal ataupun gerak, isyarat, dan sikap. Penggunaan lambang-lambang dalam komunikasi atau kamus umum psikologi. Menurut E.B. Hurlok, bahasa merupakan suatu cakupan atas segala sarana dalam berkomunikasi dengan menyampaikan suatu pikiran dan perasaan guna menyampaikan makna yang ditujukan kepada orang lain. Beberapa bentuk bahasa yang digunakan dalam sehari-hari itu ada 3. Yang pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa tulisan, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh atau isyarat. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia, di mana bahasa lisan ini menggunakan kata-kata yang berasal dari kosakata yang besar dan diucapkan melalui organ mulut. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya, karena bahasa tulis ini unsur utamanya itu menggunakan huruf-huruf. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, di mana bahasa isyarat ini mengutamakan bahasa tubuh dan gerak bibir. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Ada 4 tahapan atau 4 komponen dalam berbahasa, yaitu yang pertama fonologi. Fonologi itu menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Fonemes merupakan unit bunyi yang membentuk kata. Yang kedua yaitu semantik. Semantik yaitu mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Yang ketiga yaitu grammar, menggambarkan struktur bahasa, sinteks atau serangkaian atau grammar yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat terbentuk menjadi kalimat. Morfem adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung arti. Yang keempat adalah pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Misal kita menggunakan bahasa yang simpel bila berbicara dengan anak-anak. Tahapan perkembangan bahasa dapat dibedakan menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap paralinguistik atau meraban, terjadi pada usia 0,3 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap holofrastik atau kalimat satu kata, terjadi pada rentang usia 1 sampai 1,8 tahun. Yang ketiga, tahap kalimat 2 kata, yang terjadi pada usia 1,6 sampai 2 tahun. Yang keempat, tahap pengembangan tata bahasa awal, terjadi pada usia 2 sampai 5 tahun. Yang kelima, tahap pengembangan tata bahasa lanjutan, terjadi pada usia 5 tahun sampai 10 tahun. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu tahap kompetensi lengkap, terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja, dan dengan demikian, bahasa terbentuk dari kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat, khususnya teman sebaya, terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak khususnya remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, umur anak. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar berbahasa bergantung pada umur. Semakin bertambah umur, semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, kondisi lingkungan, yaitu tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Yang ketiga, kecerdasan anak, yaitu kemampuan untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda
memerlukan kemampuan motorik yang baik. Kemampuan motorik seseorang berkorelasi positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Yang keempat adalah status sosial keluarga, di mana keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dan anggota keluarganya. Yang kelima, kondisi fisik, di mana dimaksudkan di sini adalah kondisi kesehatan anak. Seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Jadi, seorang ahli Chomsky pada Work Folk tahun 1984 menyatakan bahwa anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka akan belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka hayati di dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan anak tersebut dalam hal bahasa akan terbentuk dari lingkungan mereka yang berbeda-beda. Di sini ada 3 sumber yang menjadi perbedaan individual dan mempengaruhi kemampuan individu tersebut. Yang pertama yaitu inteligensi, yang kedua adalah gaya kognitif, dan yang terakhir adalah disposisi. Saya akan menjelaskan sedikit dari ketiga hal tersebut, yaitu yang pertama inteligensi atau kecerdasan. Inteligensi ini adalah kemampuan seseorang memecahkan masalah atau menciptakan hal-hal baru dan dapat diterima oleh orang lain. Dalam hal ini, peserta didik memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Jadi mereka dapat menciptakan sesuatu dengan cara dia sendiri, menurut apa yang dia pikirkan, dan dia menghasilkan hal tersebut. Seperti itu. Jadi semakin besar kemungkinan mereka memiliki kecerdasan inteligensi ini, maka kita bisa mengatakan bahwa dia memiliki inteligensi yang tinggi. Dan bahkan inteligensi ini bersifat tidak permanen, pun karakteristik yang tidak berubah, melainkan dapat berkembang melalui pengalaman dan proses belajar yang dilakukan oleh individual tersebut. Yang kedua yaitu gaya kognitif. Gaya kognitif ini sendiri merupakan cara-cara yang digunakan untuk menangani tugas-tugas dan memikirkan topik-topik yang diberikan. Siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang sama seringkali menyelesaikan, menangani, dan memikirkan tugas-tugas maupun topik-topik yang diberikan dengan cara yang berbeda. Nah, seperti itu contohnya gaya kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu disposisi atau disposition. Disposisi ini merupakan kemauan dan keinginan dengan mengerahkan segala upaya yang dipilih untuk menyelesaikan tugas, menguasai suatu topik atau materi. Jadi di sini individual itu memilih salah satu cara yang dapat dia gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, ataupun dia memilih cara sendiri untuk menyelesaikan sebuah hal gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir. Berpikir dan berbahasa ini adalah dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif secara bersamaan. Seringkali dikatakan oleh banyak orang bahwa kemampuan berpikir seseorang akan menentukan dan sekaligus dapat memahami dari kemampuan bahasanya. Dan sebaliknya pula, kemampuan bahasa seseorang merupakan pencerminan dari kemampuan berpikir seseorang. Jadi, hasil berpikir yang baik akan kita ungkapkan dalam bahasa yang baik juga, dan sebaliknya hasil berpikir yang buruk akan kita ungkapkan dalam bahasa yang buruk juga, dan dalam bentuk ukuran
maupun tulisan. Tahap atau proses perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah perkembangan bahasa usia bayi. Ucapan bayi pertama kali terjadi pada usia 10-6 bulan. Ada juga bayi yang membutuhkan waktu lebih lama dari itu. Sebelum mereka mengucapkan kata-kata, mereka membuat celotehan atau ocehan dengan ucapan ba, ma, pa, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi pada usia sekitar 3-6 bulan. Celotehan ini ditentukan oleh kematangan biologis, bukan pengukuhan atau kemampuan mendengar. Kejadian ini pun terjadi pada anak tunarunggu. Tujuan komunikasi pada usia dini adalah untuk menarik perhatian orang tua dan orang lain yang berada di lingkungannya. Kata-kata pertama kali yang muncul diantaranya meliputi nama orang yang penting seperti mama, binatang, ataupun kendaraan, permainan, makanan, bagian tubuh, benda-benda lain di sekitarnya, ataupun ucapan selamat. Yang kedua adalah perkembangan bahasa usia dini. Perubahan pada bahasa usia dini diantaranya seperti berkenan dengan fonologi. Artinya, beberapa anak usia prasekolah memiliki kesulitan dalam mengucapkan kelompok konsonan, misalnya huruf S, T, R, ataupun seperti kata setrika. Yang kedua adalah berkenan dengan morfologi. Artinya, pada kenyataannya, anak-anak itu juga dapat mengembangkan ucapannya lebih dari 2 kata kalimat. Yang ketiga adalah berkenan dengan sintaksi, yang artinya anak belajar dan menerapkan secara aktif aturan-aturan yang dapat ditemukan pada tingkat sintaksis. Yang terakhir adalah berkenan dengan semaktik. Begitu sudah mampu menggunakan kalimat dari kata, anak-anak sudah mulai mampu mengembangkan pengetahuan tentang makna dengan cepatnya. Hambatan perkembangan bahasa anak. Salah satu penyebab tidak diragukannya paling utama dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceloteh. Perkembangan berbicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terdapat beberapa kendala yang seringkali dialami oleh anak, antara lain 1. Anak cengeng. Yang kedua, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Upaya perkembangan bahasa dan implikasinya bagi pendidikan. Agar kemampuan berbahasa remaja dapat berkembang secara optimal, sejak dini anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Situasi yang menunjang perkembangan berbahasa juga perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologi dan sosikultural bagi perkembangan bahasa remaja. Lingkungan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat sangat perlu menciptakan suasana yang dapat membesarkan hati atau mendorong anak atau remaja untuk berani mengkomunikasikan pikiran-pikirannya.